Kita berdoa. Tuhan, kami sadar sekali ketika kami boleh datang di altar hadapan mezbah itu. Mezbah-Mu ya Tuhan yang kudus. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa setiap kami adalah orang-orang yang sudah dimaafkan. Orang-orang yang sudah diampuni. Orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, pengampunan dosa, yang dikerjakan dengan begitu mahalnya di dalam Kristus di atas kayu salib. Tuhan, kami bersyukur dan biarlah kami menyatakan syukur itu dengan begitu jelas walaupun sederhana di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga di dalam ibadah saat ini. Kami rindu sekali boleh berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu sekali ya Tuhan kalau Engkau boleh memeluk setiap kami, menyapa kami, menguatkan kami, memperbaharui kami, dan memberkati kami sekalian ini. Tolong hamba-Mu Tuhan, di dalam segala kelemahan-kelemahan yang ada. Biar Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah kami, menyempurnakan sembah sujud pelayanan kami, hanya untuk memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Ya, shalom semuanya. Hari ini dalam kesempatan pertukaran pengkhotbah GKI Klasis Priangan, saya bersyukur untuk pengaturan yang ada dan boleh beribadah bersama di tengah ibadah ini bersama Bapak Ibu. Dan gereja memberikan satu tema, yaitu ampunilah mereka. Ya, ampunilah mereka. Mari saudara sekalian, sekali lagi kita bersama-sama memakai waktu yang ada di depan itu untuk berinteraksi dengan Tuhan dan membiarkan Roh-Nya yang kudus itu membimbing kita selangkah demi selangkah. Sehingga kita keluar dari tempat ini sungguh-sungguh kita pribadi yang tidak sama lagi. Mari kita memulai dengan membaca satu firman. Lukas pasal 23. Lukas pasal 23, bagian itu dimulai dari ayat 33 sampai dengan 43. Namun beberapa ayatnya akan dibacakan di depan. Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mari kita baca bersama ayat ini, Ibu Bapak Saudara semuanya. 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yaitu ayat 34 bagian A. Nanti masih ada B dan seterusnya, kita akan ikuti bersama. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah, diberkatilah setiap kita yang tidak hanya mendengar tetapi melakukannya. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, suatu kali mobil dinas yang saya pakai itu sudah diperbaiki. Karena lecet-lecet badannya, bodinya itu baret-baret sana sini. Karena sudah dikumpulin cukup banyak, baru nanti boleh masuk supaya enggak poros. Nah saudara sekalian, senang sekali. Mobilnya bagus, kembali, sudah dicuci, bersih, saya berangkat ke kantor. Nah dalam perjalanannya itu saudara sekalian macet, banyak kendaraan, serabutan. Waduh, dalam hati saya sudah, jangan-jangan kena lagi ini. Betul, mobilnya itu agak kinclong gitu ya, karena sudah perbaiki ya. Jadi banyak yang mungkin tertarik, kendaraan lain tertarik gitu loh. Mereka menyukai gitu saudara. Ingin mungkin kiss sedikit boleh gitu ya. Ya, jadi saudara itu mulai nyerempet, seret satu, aduh cilaka. Seret satu lagi, waduh cilaka. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa ya itulah kehidupan. Nah kesimpulannya pendeta kan lain ya Bapak Ibu ya. Itulah kehidupan.
Saya mah sudah baik-baik jaga diri loh. Ya, saya mah sudah sangat hati-hati, sayang-sayang. Tapi yang terjadi orang lain mah nggak sayang sama saya. Saya sudah jaga mungkin pikiran, perkataan, perbuatan saya untuk nggak nyakiti, nggak nyerempet, nggak melukai, nggak nobrok orang lain. Tapi orang lain apa jaga gitu? Mungkin mereka juga berpikir seperti saya. Jadi ibu bapak saudara semua, itulah keniscayaan hidup. Ya, saudara dan saya akan terus berjumpa, berinteraksi dengan banyak sekali perkara, di mana kita akan terus menimbun, menumpuk, menginvest, saling berbenturan, menggores, menyayat, melukai, dan itu butuh penyelesaian. Mau Bapak Ibu hidup kita babak belur, berdarah-darah, bleeding kemana-mana, berantakan begitu kan enggak. Tapi saudara sekalian, sungguh sulit sekali orang untuk belajar untuk menyelesaikan dan mengampuni. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di dalam kacamata yang lebih mendalam, maka orang-orang yang lahiriah hadir ke gereja, bahkan berpakaian rapi, berdandan sangat menarik, itu sebenarnya belepotan Bapak Ibu. Bleeding sana, marut corak marut, luka-luka, begitu banyak lagi. Kok bisa ya? Nah saudara sekalian, saya ingin coba sedikit membuktikan saja bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu misalnya diberi kesempatan 30 menit saja. 30 menit kepanjangan ya. Khotbah saya tadi dikasih tahu durasinya 30 menit. 30 detik. Menutup mata, kemudian membayangkan peristiwa orang siapa yang sangat menyakitin saya, yang menyebalkan saya, yang buat saya sangat sengsara. Kira-kira siapa yang akan muncul di sana? Perlu loh Bapak Ibu. Kita perlu waktu-waktu seperti itu. 30 detik aja. Tuh, saya khawatir yang muncul Pak Pendeta ini. Enggak ya, saudara ya, jangan. Tapi saudara yakinkah Anda yang ada di sekitar, Anda yang kenal, orang dekat, itu tidak muncul di dalam benak dan pemikiran dia selama 30 detik? Jangan-jangan tanpa sadar kita sudah saling menyakiti dan kita melukai. Nah untuk itu saudara dan saya perlu berberes. Kita perlu berbenah saudara sekalian, dan tidak ada cara lain kecuali saudara dan saya kembali menatap kepada salib Kristus. Tentunya bukan salibnya, sosok yang tergantung di sana, sosok yang sudah bangkit dari sana, Kristus Yesus yang menderita disalibkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita melihat di dalam pasalnya yang ke-33 Injil Lukas ini, diawali dengan rombongan itu menyalibkan Kristus ke atas Golgota. Dan Kristus yang baik, yang luar biasa, yang kita cintai itu posisinya di tengah-tengah dua orang yang sangat jahat. Dan kejahatan mereka itu bukan kejahatan biasa saudara. Kejahatan yang tidak bisa diampuni sampai mesti dihukum mati. Nah, Kristus di tengahnya. Itu penghinaan yang luar biasa. Kristus didera, menderita, dan dia sangat menderita saat itu. Saudara sekalian, saya mendengarkan ilustrasi yang indah sekali. Pada saat itu yang nonton sebetulnya bukan hanya orang di langit, di angkasa, tanpa kelihatan itu malaikat bala tentara siap-siap. Kristus, Raja Surga, sekali saja buka mulut ngomong, turun, bebaskan saya, hancurkan musuh-musuh. Mereka semua turun. Malaikat itu Bapak Ibu tahu satu malaikat aja bisa hancurkan berapa banyak orang. Nah, semua menunggu. Tetapi saudara sekalian dikasih Tuhan, orang yang disakiti semacam ini justru mengeluarkan perkataan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara sekalian, perkataan yang
bagi dunia ini. Dan orang-orang yang sedang berseteru mungkin, bodoh ini. Enggak ada lah di dunia ini orang yang mendapat penderitaan, kesulitan semacam itu, kemudian bisa mengampuni semudah itu. Enggak ada. Ya. Dan saudara, kita bisa melihat kenyataan pada hari itu, bukan? Yesus mengucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka. Lalu Injil Lukas persis di bagian ayat itu, ayat 34, tidak menyelesaikan titik sampai di situ. Melanjutkan dengan satu tambahan, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saya pengen redaksi ini dihilangin saja. Nggak ada tulisan itu. Lukas kenapa mesti tulis begitu? Ini perkataan agung baru keluar. Ini yang mengejutkan alam semesta. Pengampunan. Responnya adalah, dan mereka membuang undi untuk pakaiannya itu. Menarik ya. Kamu mengampuni, bodoh. Kamu mau apa? Nggak ada urusan. Urusan kami sekarang, tugas kami adalah sekarang seperti ini. Kalau kamu tersakiti dan seterusnya, risiko. Mereka membuang undi. Kemudian pemimpin-pemimpin mengejek. Orang lain diselamatkan, kamu tidak bisa selamatkan diri sendiri. Bahkan orang kafir pun, tentara mengatakan, kamu raja, selamatkan dirimu. Bahkan penjahat yang di kanan kiri, Injil Matius mencatat, semula 2 penjahat itu menghina Kristus semua loh. Bukan cuma 1. Mengejek. Saudara berpikir mengampuni mudah, cukup didoakan. Enggak. Kita akan terus diuji, bergumul terus. Karena tidak semua melihat pengampunan adalah solusi dan sesuatu yang mesti kita lakukan, Bapak Ibu. Nah saudara sekalian, tapi yang Kristus lakukan selanjutnya itu bukannya patah semangat. Kalau saya sudah patah semangat, saya kasih tahu aja Bapak Ibu. Orang sudah keluarkan perkataan agung seperti itu, sudah berdarah-darah mau mati seperti ini, nggak ada yang terharu di bawah, malah menghina, nggak bertobat. Mungkin kalau saya jadi beliau, saya akan mengatakan, malaikat, boleh turun sekarang ya. Turun hajar semua itu, orang nggak tahu diri, bocengli semua mereka. Ya, saya nggak tahu. Apakah saya mewakili Bapak Ibu? Sulit sekali, tapi Kristus berbeda. Dia bertahan dan dia terus menyatakan bahwa perkataannya itu bukan formalitas. Itu bukan puisi loh. Itu bukan sesuatu yang agung untuk dicatat dalam sejarah. Itu adalah kehidupan. Tanpa itu dunia ini hancur. Tanpa itu tidak ada harapan. Ini solusi yang terpenting dan satu-satunya. Kristus meneruskan. Dan saudara sekalian, kita mesti mencermati bahwa diri kita adalah orang-orang berdosa yang akan sulit sampai kapanpun juga untuk bisa mengampuni. Ya, semenjak Adam dan Hawa berdosa, maka pusat hidup itu sudah sepenuhnya pada dirinya sendiri, bukan pada Allah. Hal-hal yang Allah gerakan, hal-hal yang tunjukkan tidak akan menggerakkan mereka. Mereka selalu membentengi diri dan saling menolak. Saudara, saya suka sekali ilustrasi-ilustrasi di dalam tradisi Tionghoa. Huruf aku dalam bahasa Tionghoa adalah wo. Setuju Bapak Ibu? Setuju nggak setuju, mesti setuju Bapak Ibu ya. Wo. Jadi kalau aku cinta kamu, wo ai ni kan. Nah, kamu tidak cinta sama saya, nipu ai wo pakso. Ya. Ya. Wo. Saudara sekalian, huruf wo itu ya terdiri dari 2 bagian. Bagian yang sebelah kiri adalah huruf tangan. So. Bagian kanan itu huruf tombak. Ada senjata. Jadi tangannya memegang tombak, disatukan menjadi satu, itu menjadi saya. Saya punya senjata. Makanya gak gampang Bapak Ibu ngomong sama orang, betul gak? Karena masing-masing ada senjatanya saudara.
Setiap orang defensif, mekanismenya tinggi sekali. Kalau enggak defensif ya ofensif, pasti banyak yang terluka. Kita sulit untuk melepaskan pengampunan, Bapak Ibu. Itu natur manusia yang berdosa. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Kita harus mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saudara dan saya mesti rendah hati, kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup. Tidak ada cara-cara psikologis yang lain atau apa-apa langkah-langkah kiat-kiat khusus untuk itu, saudara. Kita hanya bisa datang sama Tuhan dan berlutut katakan, Tuhan saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup Tuhan, nggak bisa. Saya lemah, tolong saya. Saya mesti mengakui banyak orang lebih baik dari saya loh. Bahkan orang yang tidak percaya pun lebih baik dari saya juga banyak. Tahun 2019, di New Zealand ada sebuah kota yang terjadi peristiwa pembunuhan. Dilakukan oleh seorang pemuda yang sangat fanatik terhadap imannya. Dan benci sekali kepada, iman seberang saudara sepupu Muslim. Jadi ketika orang Muslim sedang beribadah, ini pemuda ambil senjata. Langsung Bapak Ibu mungkin ingat peristiwa itu. Berondong, 51 orang meninggal dunia. Puluhan orang luka-luka parah. Saudara, orang segera rescue, membereskan semua dan mayat-mayat juga diurusin. Di tengah-tengah kesibukan itu ada satu orang bapak, tentu dari golongan mereka, iman mereka. Duduk di kursi roda, menahan diri, bergetar, nangis. Sedih sekali. Ketika ditanya, Pak, Bapak, apa yang dirasakan sekarang? Apa yang bisa kita bantu? Bapak itu mengatakan, saya dari tadi melihat orang sibuk lalu lalang banyak urus mayat yang terbengkalai begitu. Dan di antara itu ada mayat istri saya. Istri saya yang ditembak mati. Saya dari tadi berdoa kepada Allah. Saya minta Tuhan, Allah tolong saya, kuatkan saya untuk mengampuni pemuda yang menembak itu. Saudara bayangkan saudara, pengampunan itu universal untuk siapapun juga dan bisa dilakukan oleh siapapun, diajarkan dimanapun. Ya, bahkan mungkin orang yang belum percaya pun lebih sensitif, lebih peka, lebih serius daripada orang Kristen. Yang menganggap pengampunan itu boleh ya, boleh enggak. Dan terus menimbun kesalahan itu dan memeliharanya menjadi sampah di dalam kehidupan. Saudara, mari saudara. Datang pada Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup. Banyak orang lebih bagus dari saya loh. Saya cuma tersinggung sedikit saja loh. Salaman keluar dari gereja, antri salaman sama para penyambut. Nggak mandang muka saya, nggak senyum sama saya sudah marah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, akui saya butuh pimpinan Roh Kudus. Nah saudara, kita lihat ya, di dalam Alkitab itu banyak sekali pergumulan anak-anak Tuhan. Ketika mereka belajar untuk mengampuni dan melepaskan diri dari belenggu kebencian dan recovery dari luka-luka mereka itu. Yusuf misalnya, Yusuf ketika berjumpa dengan saudara-saudara yang menjual dan membunuh dia dulu. Yang Yusuf lakukan adalah tercatat dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 mengatakan begini. Memang kamu mereka-rekakan, telah merekayasa yang jahat terhadap aku. Jadi Yusuf ngaku Bapak Ibu, ngaku dia tersinggung, dia terluka, dia bleeding hatinya, hancur hidupnya, dia marah. Kalian merekayasa mencelakai saya.
Tapi ketika dia sudah mengaku dan seolah-olah mengatakan, kalau saya sendiri suruh mengampuni tidak bisa ya, minta maaf ya, tidak bisa loh. Tetapi karena saya melihat dari frame yang lain, kerangka, bingkai yang lain, yaitu bingkai Allah turut bekerja. Ya. Allah juga merekayasa. Kalian merekayasa, Allah juga mereka-rekakan. Untuk kebaikan bagi satu bangsa. Maka saya bisa mengampuni. Saudara lihat, pengakuan akan kelemahan diri datang kepada Allah pakai sudut pandang dan isi hati Allah untuk membereskan. Yusuf bisa. Berikutnya saudara sekalian, setelah Yusuf sekian lama ada Musa. Ini juga menarik sekali apa yang beliau lakukan. Musa orang baik-baik saja, harusnya urusannya mah untuk diri sendiri, itu sudah cukup. Namun karena menerima penugasan panggilan dari Tuhan memimpin bangsa yang tegar tengkuk dan keras hati. Waduh, 40 tahun. Sepanjang perjalanan itu tidak indah saudara, walaupun ada indahnya juga. Namun kesimpulannya adalah kalau disuruh ngulang, kalau saya jadi Musa, saya tidak mau. Jemaat, ketika Musa yang sudah disakiti berkali-kali, ya, bahkan karena bangsa ini Tuhan hukum saya, tidak boleh masuk tanah Kanaan. Jadi saya kerja bakti, pimpin orang keluar dari Mesir, masuk Kanaan pun enggak, rewardnya apa enggak ada. Saudara, kalau saya, sakit hati, Musa pasti terluka. Namun ketika Israel hari itu menyembah anak lembu emas, dan Allah sekarang gilirannya yang marah mengatakan, Musa, lihat umatku seperti itu, hari ini aku akan hancurkan mereka semua dan bangkitkan dari engkau. Saudara, Keluaran pasal 32 ayat 32 mengatakan begini, Musa buru-buru berdoa. Musa berdoa, waduh saudara ini luar biasa ya. Musa berdoa, tetapi sekarang kiranya engkau Tuhan mengampuni dosa mereka itu. Lalu ada titik, itu secara redaksional dalam Ibrani. Ya. Jika tidak Tuhan, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab kehidupan. Atau kitab yang kau tulis itu. Artinya nyawaku boleh tidak masuk ke dalam kekekalan kitab kehidupan. Tapi kasih kesempatan kedua untuk siapa? Umat yang menyakiti aku, yang menyinggung aku, yang melukai aku, yang bikin aku ya bisa masuk Kanaan. Saudara lihat ada orang kayak gini. Rabi-rabi Yahudi mengatakan itu secara redaksi Ibrani penulisan ini ada jeda ketika Musa berdoa, Tuhan ampuni mereka Tuhan. Jedanya cukup panjang. Jika tidak, hapuskan namaku. Jeda itu Bapak Ibu, mereka menafsirkan itulah air mata Musa. Jadi ketika Musa berdoa nangis saudara, mau mengampuni orang itu gak gampang, hancur hatinya. Tapi dia tahu sebagai pimpinan yang Tuhan tetapkan, sebagai wakil Tuhan, orang yang menggembalakan umat ini, maka saya perlu memiliki hati seperti Tuhan. Yang berkali-kali mengampuni. Masa tinggal satu kali ini yang seperti ini tidak diampuni. Musa minta kesempatan. Dan di dalam perjanjian baru, pergumulan itu muncul pada diri Stefanus, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, ya, ada 7 orang diaken yang mengerjakan pelayanan meja. Dan salah satunya penuh hikmat menonjol namanya Stefanus. Nah, saudara sekalian, ketika Stefanus itu sangat serius melayani Tuhan, dia mendapat tantangan dan dia dihakimi oleh para pemimpin Yudaisme. Dia hendak dirajam batu. Ya. Dan ketika dia dirajam batu, saudara sekalian, doanya adalah Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Lalu dengan perkataan itu meninggallah dia. Berapa banyak saudara dalam masyarakat kita itu, kita mendengarkan nada-nada serem, nada-nada yang mengerikan. Tapi kita mengatakan ya itu wajar. Tapi nada ini menyegarkan. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau mau mengandalkan Roh Kudus, pasti bisa. Karena Tuhan tidak memberikan perintah mengampuni itu sebagai pilihan. Boleh ya, boleh enggak. Kalau bisa, kalau kepepet ya bohot. Enggak. Tuhan memberikan perintah mengampuni dan Tuhan meneladankan dirinya dan Tuhan berikan kuasanya. Saudara dan saya hanya lanjut menjalankannya. Nah, saudara sekalian, bagian terakhir kita melihat catatan Lukas. Apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib dengan doanya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Rupanya dampaknya luar biasa loh Bapak Ibu. Dan saya melihat itulah kesaksian hidup yang sebetulnya Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, saudara dan saya. Hidup bersaksi di tengah masyarakat yang tidak mudah ini. Yaitu dengan pengampunan. Salah satu penjahat di ayat 41 bisa akhirnya mengatakan, semula dia turut dengan penjahat yang satu lagi mencemooh Kristus. Tapi setelah melihat semua Kristus sampai pada akhirnya demikian, dia mengatakan, kita memang selayaknya dihukum. Kita menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini enggak salah. Lalu dia katakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus mengatakan, enggak usah nanti. Dengan imanmu itu, dengan pertobatanmu seperti itu, maka aku katakan, truly, sesungguhnya, amin, kamu sekarang akan berada di Firdaus bersama saya. Pengampunan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya menghidupkan pengampunan itu, maka dia akan menjadi satu gelombang yang terus mengalir dan bergerak. Sehingga sekitar kita pun boleh tergerak, digerakkan, saling mengampuni. Tuhan dimuliakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan tidak ada satupun orang yang sanggup bertahan di hadapan kemuliaan Tuhan. Pasti akan berubah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang mengampuni itu, yang bisa mengampuni. Orang yang berproses bersama Allah Roh Kudus untuk mengampuni. Dia akan memberikan penampilan yang berbeda daripada orang lain. Orang yang tidak bisa mengampuni, penuh akar pahit, penuh luka. Mau mukanya ganteng, cantik, mau make up-nya bagaimana, skincare-nya ala mana, semua itu perawatan tidak akan bisa menutupi jiwanya dan hatinya yang penuh dengan gejolak dan kepahitan itu. Saudara perhatikan di dalam Alkitab ada beberapa contoh yang indah. Esau dan Yakub. Esau dan Yakub berseteru. Esau itu marahnya luar biasa sampai mengatakan, itu adik saya, kalau ketangkap saya bunuh. Kemanapun pergi saya tunggu, pulang saya bunuh dia. Yakub gak berani pulang. Dia tahu dia harus mengampuni dan berrekonsiliasi. Dia bergumul dengan Allah semalam-malaman. Akhirnya Allah yakinkan dan mereka bertemu. Siapa yang mengampuni lebih dulu? Siapa yang inisiatif rekonsiliasi, saudara? Firman Tuhan di dalam Kejadian 33. Esau datang memeluk adiknya. Meluk adiknya yang ketakutan. Lalu Yakub mengatakan, melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah dan engkau berkenan menyambut aku. Saya rindu sekali wajah Allah itu muncul di dalam tokoh-tokoh rohani, pimpinan-pimpinan yang rajin, spiritualnya mantap begitu ya. Bukan orang yang seperti Esau yang taunya makan, tidur,
berdiri, berburu, terus begitu aja saudara, nggak berpikir tentang Tuhan. Ya, maka hak kesulungannya diambil. Tapi saat ini saudara sekalian, ketika Esau itu memeluk adiknya dan mengampuni adiknya, bukan mukanya Yakub sang adik yang bersinar. Muka Esau bersinar. Aku melihat muka kokohku kayak muka Allah. Bukan karena dia itu rohani, bukan. Karena ketika pengampunan itu dilepas, penerimaan dijalankan, Allah hadir. Saudara rindu gak punya muka seperti itu? Rindu gak Bapak Ibu? Oke lah, saya gak bisa make up ini dan itu, saya gak bisa begini. Tapi inner beauty yang from the Lord God, itu yang muncul Bapak Ibu. Itu yang muncul, pasti menarik. Tadi Stefanus sebelum dirajam, ketika dia ditantang dan menghadapi para musuh-musuh yang memusuhi itu, saudara, Kisah Rasul mencatat semua orang yang duduk dalam sidang mukamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti apa? Muka seorang malaikat. Muka malaikat. Kenapa? Karena Stefanus siap. Ini hidup saya. Kristus inside, di dalam hanya Kristus. Kristus yang aku bela, bukan diriku yang ku bela. Aku siap untuk apapun juga. Aku tidak membenci kalian yang membenci aku. Malaikat mukanya saudara. Hari ini siapa yang rindu mukanya muka malaikat? Rindu enggak? Bapak Ibu? Kita seumur hidup berdandan luar biasa, tidak pernah puas. Setuju enggak? Kita di depan cermin bertahun-tahun tidak pernah rasa puas, setuju enggak? Kita puas hanya dengan satu kata, lumayan. Bercermin muter-muter puluhan tahun loh, saya ini sudah gocap lebih saudara. Di depan cermin saya hitung-hitung, wah mungkin bisa tahunan loh. Tapi saya tidak pernah mengatakan, wah inilah saya yang di hadapan dibikin oleh Tuhan dengan luar biasa, puji Tuhan. Jarang. Saya hanya berani keluar dari rumah atau pergi kemana untuk aktivitas. Ketika di depan cermin sudah putar-putar bagi semua, lalu saya bikin konklusi sendiri. Caputo, lumayan, baru berani keluar saya. Saudara seumur-umur saudara hanya sampai status lumayan. Karena kita tahu diri juga sih ya Bapak Ibu ya, lumayan. Hari ini saudara melihat orang yang mengampuni, hatinya bersih. Tadi kan lagunya sudah cocok itu. Katanya lagu sekolah minggu kan. Hati yang terang, bersih, mukanya terang, dan seterusnya. Itu betul. Ketika seseorang di dalam hidupnya tidak ada lagi kekalutan, akar-akar pahit, kebencian, melepas pengampunan sudah ada di sana. Mukanya kelihatan, terang saudara. Malaikat, muka Allah. Dan itu yang dilihat oleh penjahat di samping Kristus. Astaga ini orang disengsarakan sampai begini. Tapi dari tadi mulutnya tidak keluar kutuk. Mulutnya keluar pengampunan. Wah ini orang luar biasa. Ini Mesias beneran. Kemuliaannya Tuhan Allah ada di sana. Orang bertobat loh Bapak Ibu. Saudara, Tuhan kasih kesempatan buat saudara dan saya. Bukan hanya untuk kebaikan kita loh. Lepas dari benci, kebencian, dendam semua itu. Tapi kita bisa bersaksi. Nah, kita bisa memuliakan Tuhan dari sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus mengajarkan kita berdoa. Bawalah perseteruan, kegalauan, luka-luka, kesulitan kita memaafkan bersama Kristus yang mengajarkan kita berdoa. Di dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sampai pada bagian akhir, amin, tidak selesai. Matius mencatat ayat 14 dan ayat 15 dari pasal 6 itu, dikatakan bagaimana? Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga
yang sebetulnya sudah ampuni kamu melalui Kristus di atas kayu salib itu, dia nggak akan berkenan. Dia juga tidak mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Doa baik-baik sudah dibikin oleh Kristus sebagai pola doa. Sudah disampaikan sampai amin terakhir. Udah selesai dong, nggak usah tambah-tambah lagi. Matius tambahkan, jangan lupa, seingat Matius di dalam pimpinan Roh Kudus, Kristus nyambung mengatakan, karena kamu kalau tidak mengampuni kesalahan orang, kamu nggak diampuni juga loh. Wah, sampai di situ saudara. Saudara mau diperbaharui, mau diampuni, mau diperkenan Tuhan seumur hidup kita. Terus lakukan pengampunan itu walaupun berat. Jangan berseteru lagi. Bapa Sorgawi sangat sukacita ketika kita anak-anaknya saling berdamai dan mengampuni. Dan beliau akan sedih ketika kita tidak bisa mengampuni. Saudara, saya tutup dengan satu kisah sepasang suami istri. Kristen, anak Tuhan, namun 20 tahun hidup berseteru. Wah, bayangin ya. Anak Tuhan Kristen menikah di gereja, janji nikahnya mencintai, ya, sampai maut memisahkan, tapi sebetulnya hatinya sudah berpisah selama 20 tahun itu. Sang suami selalu merasa istrinya tidak sesuai dengan maunya dia. Dan suami tidak bisa mengampuni. Kenapa istrinya menjadi tidak cantik lagi? Dulu waktu menikah cantik. Kenapa semakin waktu jalan kok tidak cantik? Saya tidak bisa terima, tidak bisa mengampuni. Kenapa istrinya jadi malas? Kenapa istrinya tidak menyambut dia seperti dulu? Kenapa istrinya tampil acak-acakan? Tidak bisa terima, tidak bisa ampuni. Suka marah, KDRT. Pelariannya pornografi, main di luar. Istri sama, saudara. Suami nggak kayak suami orang lain. Tanggung jawab, kerja keras, duitnya ada. Ini utangnya yang banyak. Susah hidupnya. Wah, dua-duanya berseteru. Sering marahan. Perang dingin, perang panas, berantem. Nah, ketika mereka sudah bertobat itu ditanya, kenapa you bisa begitu melampaui 20 tahun ketika dalam perseteruan itu resepnya di mana? Caranya bagaimana? Saudara, istri bilang, saya kan yang sering kena KDRT. Tanya dong saya caranya gimana. Oke, bagaimana? Ya saya nangis, saya sedih, saya marah. Dan biasanya saya langsung masuk ke kamar mandi. Kamar mandi. Saya kunci pintu kamar mandi. Saya di dalam kamar mandi. 1 jam saja. Jadi ada gereja 1 jam saja, Bapak Ibu. Ini ada juga di dalam kamar mandi 1 jam saja. Lalu keluar itu sudah happy lagi. Sudah selesai, kayaknya tidak ada masalah gitu loh. Jadi ditanya, kamu di kamar mandi ngapain? Ngapain? Pengen tahu Bapak Ibu? Pengen tahu enggak? Pengen. Saya kasih tahu, tapi janji nggak boleh diikutin. Ya, janji dulu enggak? Janji ya. Oke. Di dalam kamar mandi, nyonya itu saudara, ambil sikat gigi suaminya. Lalu kemudian sikat gigi itu mulai dipakai untuk menggosok wastafel. Oke? Oh, belum puas. Lantainya digosok juga. Dindingnya juga digosok. Maaf, klosetnya juga dibuka, digosok. Lalu setelah itu taruh lagi di tempatnya rapi. Bertahun-tahun Bapak Ibu. Kebayang nggak suaminya itu ngapain kalau sikat gigi Bapak Ibu? Tapi kan tadi sudah janji ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu sudah janji semua ya. Tidak boleh diikuti. Bagian ini tidak boleh diikuti. Saudara nggak janji sama saya loh.
Jadi itu melampiaskan emosinya dengan berbagai macam cara. Suami pakai pornografi, melampiaskan emosinya. Main di luaran, emosinya. Emang gua nggak bisa? Gua juga bisa. Bapak Ibu, akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka bersama-sama mengingat, mereka dibimbing. Kalian kan punya Bapa surgawi. Kalian disayang Bapa surgawi. Kenapa tidak mengakui kelemahan dan berlutut berdoa di hadapannya? Mohon, senangkanlah hati Bapa yang sudah mengutus putranya Kristus mati untuk kita. Kenapa menghina salib Kristus dengan keras hati tidak mau mengampuni? Bukankah kamu sama dengan hamba yang sudah diampuni karena hutangnya cuma sedikit? Nah, tapi ketika keluar Roma, lihat hamba temannya lain yang utangnya banyak, lalu kamu cekik dia. Ya, hamba ini utangnya banyak diampuni. Tapi ketika temannya hutang dikit sama dia, dicekik temannya, yuk bayar atau gue masukin penjara. Itu kalian. Saudara, di dalam penuturan perumpamaan itu, kalau di kurs hari ini, hamba yang utang banyak itu dengan hamba yang utang dikit, utang si hamba yang dikit itu 5 juta, kurang lebih 5 juta. Ngotiau. Hamba yang utang banyak itu kalau di kurs saudara sekarang ini, ada yang sudah bantu ngitungin saya, jadi saya nggak bertanggung jawab untuk itu. 3T. Ini utang 3T diampuni, ini teman utang 5 juta nggak diampuni. Bocengli enggak Bapak Ibu? BCL. Bocengli. Orang kayak gini bocengli. Dan itulah orang-orang dan pasangan tadi di hadapan Tuhan mengetahui, saya sudah diampuni Tuhan, ditebus oleh Kristus dengan mahalnya. Tapi tidak bisa ampuni orang, dan yang tidak bisa diampuni adalah orang yang dulu di gereja berjanji akan setia sampai mati. Bapak Ibu, mereka bertobat dan hidupnya menyatakan kemuliaan Allah. Mereka menjadi kesaksian. Mereka menjadi berkat. Maukah saudara dan saya juga mengalami itu? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku ya Tuhan, kami tidak baik, kami lemah. Bahkan dibanding orang-orang di dunia ini, banyak orang lebih baik daripada kami. Lebih agung, lebih mulia. Kami yang punya Tuhan yang mulia, Tuhan yang turun dari surga, yang mati untuk kami yang hina, justru seringkali tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami tidak sanggup mengampuni. Dan bukan hanya tidak sanggup untuk melangkah mengampuni, tapi dengan dalih lemah, kami sudah menolak lebih dulu untuk tidak mengampuni. Tuhan, hari ini kami datang kepada Engkau. Mohon Tuhan ampuni kami sekali lagi. Pulihkan kami Tuhan, bebaskan kami Tuhan. Roh Kudus terus membimbing kami, agar kami melekat pada pokok anggur itu. Melekat dan terus ada di sana. Dan Engkau akan memberikan kekuatan itu, sehingga kami sanggup untuk berbuah. Buah kasih, buah kesetiaan, buah pengampunan, semua akan muncul. Tuhan, tolong Tuhan, keluarga-keluarga kami, teman-teman kami, orang tua kami, relasi kami, dimanapun kami berada. Kasihani kami Tuhan, agar kami menjadi satu keluarga yang menyenangkan hati Bapa Surgawi. Inilah doa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami naikkan. Amin.